Puji Tuhan, shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Selamat menikmati hari yang baru yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mari sama-sama pagi hari ini bersama dengan saya, masih di doa pagi online GKI Pondok Solo. Kita mau sama-sama merasakan kasih Tuhan. Kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, kita sambut berkat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Karena Engkau telah memberkati kami dengan membangunkan kami di pagi hari ini. Kami bersyukur karena cintanya Tuhan terus ada buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu kami ada. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari nyatakan kesukaan hati-Mu, cinta-Mu buat Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih cinta-Mu yang selalu ada bagiku. Ku bersyukur karena anugerah-Mu, buat kasih-Mu Tuhan yang tiada berkesudahan, selalu baru bagi setiap kami. Ku bersyukur. Sungguh Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu selalu ada buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami siapkan Tuhan tubuh jiwa dan roh kami pagi hari ini Tuhan, untuk menyambut berkat Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami tidak bisa berjalan dengan sendiri. Karena kami tahu Tuhan kekuatan kami terbatas, tapi kami punya Allah yang tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Kau yang akan terus memegang kendali atas kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom jemaat Tuhan. Pagi hari ini saya percaya bahwa kita semuanya diberkati. Kita semuanya ada dalam kendali Tuhan. Kita semuanya hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali
ada dalam doa pagi online, bila kita masing-masing pribadi menyiapkan hari kita bersama dengan Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama belajar tentang satu murid Tuhan Yesus. Dan biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa dengan kesetiaan kita. Cuma Tuhan, Bapak Saudara terkasih, janganlah kita menjadi orang-orang Kristen seperti soda. Kalau kita bisa melihat soda seperti, saya sebut merek ya, seperti Coca-Cola, Sprite, Fanta. Di saat kita pegang itu botol soda, pada waktu pertama kita buka, pasti kita akan mendapatkan suara yang cukup nyaring, gitu ya. Sodanya akan keluar dan gasnya luar biasa. Tetapi lama kelamaan kalau kita biarkan air soda itu diam, kita tidak akan mendapatkan kadar soda seperti yang baru tadi kita buka. Kita hanya mendapatkan manisnya saja, sodanya hilang Bapak Saudara. Demikian juga halnya dengan kita. Awal-awal kita punya semangat melayani, bahkan mungkin 28 jam, tidak 24 jam, 28 jam kita semangat melayani Tuhan. Tetapi lama-lama semangat kita akan hilang. Pagi hari ini kita akan melihat salah satu murid kesayangan Tuhan Yesus. Bila kita melihat prestasinya, kita melihat prestasi yang wow, luar biasa. Tetapi apakah di balik keluar biasaannya itu dia tidak punya masa lalu yang buruk? Ya, dia punya masa lalu yang tidak baik. Dia punya masa lalu yang berpotensi merusak image bahwa dia adalah murid kesayangan Tuhan. Mari pagi ini kita sama-sama belajar tentang satu pribadi sosok murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus. Ya, tokoh Petrus, seorang murid yang menyangkal Tuhan. Kita akan belajar tentang kesalahan Petrus. Kesalahan Petrus yang seringkali mungkin kita juga mengalami. Seringkali kesalahan Petrus ini terjadi pada diri kita. Dan setelah kita belajar dari tokoh kesalahan Petrus ini, kita tidak akan mengulanginya lagi, supaya kita tidak kembali dalam kehidupan lama kita. Petrus bukan orang jahat Bapak Saudara. Dia adalah orang yang sangat baik. Petrus kesehariannya, setianya sama Tuhan luar biasa. Petrus sangat aktif mengikut Tuhan kita Yesus waktu itu. Petrus kalau misalkan bisa kita ibaratkan, dia mungkin kalau mahasiswa itu sudah S3 ya, sudah profesor, sudah doktor. 24 jam dia bersama Tuhan Yesus. 24 jam Petrus mengiring kemana Tuhan Yesus pergi. Dia mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus. Tetapi bukan berarti Petrus itu jahat karena Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Ini bisa terjadi pada kita. Mungkin kita seorang Kristen yang sangat baik. Kita bukan orang jahat. Kita setia melayani. Kita aktif ke gereja. Kita memberikan persembahan perpuluhan buat pekerjaan Tuhan di gereja. Kita aktif di berbagai acara yang gereja sediakan. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita berubah setia sama Tuhan. Coba Tuhan, Bapak terkasih, kita lihat Petrus. Petrus bisa jatuh di dalam dosa, padahal dia 24 jam mengikut Yesus. Nah, apalagi kita yang mungkin hanya 1 minggu beribadah 2 kali. Mungkin juga kita hanya beribadah pada waktu hari Minggu saja. Itu pun maksimal 2 jam Bapak Ibu Saudara. Kalau firman Tuhan mencatat tentang cerita Petrus, kita belajar bersama-sama supaya kita tidak jatuh seperti Petrus, supaya kita tidak mengulang apa yang sudah Petrus lakukan. Penyangkalan Petrus ini ada akarnya. Setiap dosa yang bermanifestasi itu pasti ada akarnya.
setiap dosa yang muncul di permukaan itu pasti ada akarnya. Satu contoh, kita lihat tentang Kain dan Habil. Kenapa Kain membunuh Habil? Dosa yang muncul ke permukaan adalah dosa pembunuhan. Tetapi akar dari pembunuhan itu adalah iri hati. Semestinya iri hati ini bisa diperbaiki supaya tidak ada dosa selanjutnya. Nah, sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari, kenapa anak kita nakal dan gak mau mendengar nasihat orang tua sama sekali? Dosa yang muncul di permukaan adalah dosa pemberontakan dari anak kita. Tetapi di dalam hatinya pasti ada sesuatu yang anak kita simpan. Itu adalah tugas orang tua untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi kita tidak sedang membahas ini, Bapak Saudara. Kita mau tarik undur masalah ini. Apa yang menyebabkan kejatuhan daripada Petrus? Kita akan sama-sama baca pagi hari ini dari Markus 14 ayat 27 sampai 31. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi dengan lebih sungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Jemaat Tuhan, di perikop ini kita mungkin melihat bahwa Petrus itu rohani banget ya. "Aku sendiri akan mengikut engkau Tuhan." Kelihatannya rohani, tetapi ini adalah sebuah kesombongan. Kesombongan dalam kerohaniannya. Kita tidak boleh sombong. Yang menyebabkan kejatuhan Petrus adalah kesombongannya. Sombong dalam hal rohani. Kedengarannya pada waktu Petrus menyampaikan apa yang dia katakan, bahwa "Saya tidak akan pernah meninggalkan engkau Tuhan. Walaupun semua teman-temanku meninggalkan engkau, tapi aku tidak akan pernah meninggalkan engkau." Nah, kedengarannya rohani sekali. Tetapi aslinya itu adalah kesombongan daripada Petrus. Banyak sekali orang membaca Alkitab atau mungkin sekolah teologi, sekolah Alkitab. Supaya apa? Supaya mereka lebih kelihatan rohani mungkin daripada orang yang jarang membaca Alkitab. Dan akhirnya mereka gak sadar bahwa setelah mereka mengetahui tentang teologi, mereka setelah belajar tentang Alkitab, nah mereka mengajak debat di media sosial. Dan banyak sekali contoh-contoh tentang kesombongan rohani yang sudah kita lakukan. Kita di sini tidak akan seperti itu. Kita di sini untuk menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita membaca Alkitab gunanya supaya kita mengetahui tentang firman Tuhan dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Di ayat 31 tadi dikatakan, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Aku, Petrus, tidak akan menyangkal engkau. Tapi justru Petrus adalah satu-satunya murid kesayangan Tuhan yang menyangkal Tuhan Yesus. Petrus sombong rohani, dan di mana dia menyombongkan hal itu, dia akan menjadi jatuh. Tempat
di mana kita menyombongkan diri, justru disitulah kita akan jatuh. Ketika kita menyombongkan kedudukan kita, disitulah kita akan jatuh. Ketika kita menyombongkan kekayaan kita, disitulah kita akan jatuh. Ketika kita menyombongkan kemampuan kita, disitulah kita akan dipermalukan. Di dalam Hakim-Hakim ada satu kisah tentang Simson yang juga jatuh akan kesombongannya. Coba Tuhan, pagi hari ini saya akan ajak kita semuanya, mari terus melekat erat dengan Tuhan. Jangan pernah kecewakan hati Tuhan. Jangan pernah kita sombong rohani, tetapi bergaullah intim dengan Tuhan untuk kita terus membawa hidup kita berkenan pada Tuhan. Tidak ada yang perlu kita sombongkan dalam hidup kita. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk kita terus melekat erat dengan hatinya Tuhan. Jika pada pagi hari ini masih banyak pergumulan yang kau hadapi, ingat, kita punya kendala, tetapi Tuhanlah yang punya kendali atas hidup kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus dalam pengharapan dan doamu. Jika doa kita belum dijawab, jangan pernah capek untuk berdoa. Terus berdoa, berdoa, berdoa dan berdoa. Dan jangan pernah sombongkan kemampuan kita. Jangan pernah sombongkan apa yang ada dalam diri kita. Karena Tuhanlah yang empunya hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak yang baik buat pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk terus setia sama Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk merendahkan hati kami, untuk kami tidak sombong atas kemampuan kami, atas kekayaan kami, atas kedudukan kami dan apapun yang kami miliki. Karena kami hanyalah seorang hamba. Tapi biarlah Tuhan pagi hari ini Engkau mengajarkan kami untuk kami menjadi orang-orang yang setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang akan menuntun langkah kaki kami. Engkau akan membuka berkat bagi kami dan kami percaya Tuhan. Kami menyambut berkat Tuhan hari ini dengan semangat. Kami menyambut berkat Tuhan hari ini dengan penuh sukacita. Karena Tuhanlah yang ada di depan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas, sehat selalu, tetap semangat, terus andalkan Tuhan dalam hidupmu. Jesus bless you.